Hello Enjoiner, bertemu lagi bersama saya Pahmi di channel Sobat Senja. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Kali ini Sobat Senja akan melanjutkan sebuah cerita film yang berjudul A Quiet Place, di mana di film ini diceritakan awal insiden terjadinya para monster turun ke bumi. Penasaran? Ayo kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan sebuah kota di Amerika sebelum terjadinya insiden. Dan ini adalah hari pertama di mana Ali sedang berbelanja kebutuhan di supermarket. Lalu Li pun berangkat untuk menemui anaknya yang sedang bertanding baseball. Di mana pada saat itu keluarganya Li masih lengkap. Dan ternyata Millie pada saat itu juga tidak bisa berbicara dan juga mendengar. Lalu Li pun bercanda dengan temannya yang bernama Emmet. Ketika pertandingan sedang berjalan, manusia di seluruh kota tersebut melihat sebuah benda yang jatuh dari langit, yang membuat pertandingan berakhir. Semua orang masih tampak bingung dengan benda tersebut. Waktu itu, Millie pergi bersama ayahnya dengan menggunakan truk. Lalu, salah satu polisi memberitahunya bahwa benda tersebut jatuh di sebuah peternakan. Tak lama kemudian, para monster itu pun muncul di tengah ramainya kota. Sehingga Lee pun bergegas dan pergi dari tempat itu. Begitu juga dengan Emily dan juga Marcus, di mana mereka juga melihat monster itu membunuh orang-orang. Karena jalanan menjadi kacau, sehingga Millie dan ayahnya memasuki sebuah toko untuk bersembunyi. Pada saat itu juga, Lee sudah menyadari bahwa monster tersebut menyerang orang atau benda yang bersuara. Namun kekacauan pun datang ketika ponsel salah satu orang yang ada di toko tersebut berdering, yang menyebabkan seluruh orang yang bersembunyi di toko tersebut dibantai, kecuali Millie dan ayahnya. Sehingga Millie dan ayahnya dikejar oleh monster itu. Hingga di tengah jalanan diselamatkan oleh salah satu polisi. Singkat cerita, di hari ke-474 hanya tersisa Emily, Millie dan juga Marcus, begitu juga dengan bayi yang baru dilahirkan. Kita beralih kepada Emily yang kembali mengambil kotak si bayi untuk menyembunyikannya. Begitu juga dengan Millie yang mengambil beberapa stereo dan juga radio di tempat ayahnya bekerja. Dan Emily pun tidak lupa untuk membawa oksigen. Lalu Millie pun mengambil sebuah peta dan juga kompas agar tidak tersesat, karena mereka akan meninggalkan peternakan. Akhirnya mereka berjalan sudah setengah hari. Emily beserta keluarganya berjalan menyusuri rel kereta api. Mereka melihat bangunan di kota sudah hancur dan tidak terawat akibat insiden ini. Di tengah perjalanan, Emily tidak sengaja menginjak jebakan yang membuat kebisingan, hingga Emily menyuruh anak-anaknya untuk berlari. Namun naas, ketika berlari, Markus pun menginjak jebakan hewan yang membuat ia berteriak kesakitan karena luka serius di kakinya. Begitu juga dengan bayinya yang terus menangis. Mereka berempat pun diperhatikan oleh seorang pria misterius karena teriakan Markus yang mengakibatkan datangnya para monster. Sehingga Millie pun langsung menghidupkan radionya untuk mengusir monster tersebut. Hingga Emily pun berhasil membunuhnya.
Karena masih banyak monster lainnya, pria misterius itu pun membawa mereka untuk bersembunyi di tempatnya. Tempatnya itu berupa berangkas besar berlapis baja, hingga akhirnya mereka pun selamat dari kejaran monster. Namun pria itu pun tidak memperbolehkan Emily dan juga keluarganya untuk tinggal di tempatnya, karena makanan dan juga air yang tidak cukup. Pria itu pun tidak berani untuk menunjukkan wajahnya kepada Emily. Akan tetapi Emily mengenali suaranya, yaitu temannya yang bernama Emmet. Lalu Emily pun menunjukkan bayinya kepada Emmet dan memohon untuk tinggal di tempatnya beberapa hari sebelum ia melanjutkan perjalanan. Lalu Emily pun mengobati kakinya Markus yang terluka parah. Emmet pun bertanya bagaimana cara bekerjanya alat yang digunakan oleh Millie. Namun alat itu ampuh untuk mengusir para monster. Dan Emmet tidak pernah melihat satupun makhluk itu mati. Dan Emily pun turut berduka cita atas kematian putra-putri Emmet. Lalu ketika Markus terbaring, Markus pun mendengar musik di saluran radio, yang berarti masih ada manusia di luar sana. Lagu itu pun berjudul Di Balik Laut. Namun selama ini, Emmet tidak pernah mendengar lagu apapun dalam siaran radio. Menurut Emmet, tidak ada satupun manusia yang selamat di luar sana. Malam harinya, Millie pun mengajak Markus ke dalam berangkas itu dan memberitahu Markus bahwa lagu itu adalah sinyal. Dan lagu itu pun disiarkan di sebuah pulau terpencil dan mengajak Markus untuk pergi ke pulau itu. Akan tetapi sang ibu akan melarangnya setelah apa yang terjadi kepada ayahnya dan juga si bungsu. Keesokan paginya, Markus mendapatkan sebuah surat dari Millie untuk terus mendengarkan radio. Dan ternyata Millie pergi meninggalkan mereka semua. Sehingga Emily pun memohon kepada Emmet untuk membawa kembali Millie. Lalu kita beralih kepada Millie, di mana ia benar-benar sendirian di tengah sunyinya jalanan. Hingga Millie pun menemukan kereta. Millie pun mencoba memasuki kereta tersebut. Ketika Millie mencoba mengambil kotak P3K, ia dikejutkan oleh tengkorak manusia yang menyebabkan ia menimbulkan suara. Tak lama kemudian, Millie pun melihat monster tersebut menghampiri dirinya. Langsung Millie pun menghidupkan radionya, dan Millie pun menembak makhluk tersebut dengan senapannya. Namun monster itu pun masih kuat, hingga Emmet pun datang dan berhasil membunuh monster tersebut. Emmet dan Millie pun kemudian bersembunyi di sebuah rumah. Emmet pun akan membawa kembali Millie pulang. Akan tetapi Millie masih penasaran dengan siaran lagu itu, dan Millie pun akan pergi ke tempat siaran yang berada di pulau itu. Lalu kita berpindah kepada Emily, di mana Emily melihat tabung oksigen sang anak tinggal sedikit lagi. Begitu dengan Millie, di mana ia kehilangan radionya dan tidak melihat Emmet berada di sampingnya. Sehingga Millie pun pergi untuk mencarinya. Hingga Millie pun menangis. Namun tak lama kemudian Emmet pun kembali dan memberikan radionya kepada Millie. Kita beralih kepada Emily, di mana ia keluar dari persembunyiannya untuk mencari tabung oksigen. Lalu Markus pun menyuruh Emily untuk tidak pergi. Akan tetapi Emily harus mencari tabung oksigen untuk kebutuhan si bayi, dan pastinya Emily akan kembali. Begitu dengan Millie dan juga Emmet, mereka berjalan sudah sangat jauh dan hampir di pesisir laut.
Malam harinya, Millie dan Emmet pun sampai di sebuah dermaga. Begitu juga dengan Markus, di mana ia keluar dari persembunyiannya. Akhirnya, Millie dan juga Emmet memasuki dermaga itu. Sedangkan Emily, ia pergi ke apotik untuk mencari obat-obatan dan tentunya mencari oksigen. Emmet pun melihat dermaga ini sangat sepi dan mencoba mengambil salah satu perahu. Akan tetapi, Emmet melihat seorang anak berlari hingga Emmet pun mencari anak tersebut. Sehingga Emmet pun berhasil menemukannya. Ketika Emmet ingin menyelamatkan anak tersebut, ternyata Emmet pun dijebak. Tampaknya ada sekitar belasan orang yang berada di dermaga itu. Begitu juga dengan Markus yang mengundang monster ke tempat persembunyiannya. Hingga Markus pun masuk ke dalam berangkas, dan Markus pun terkunci di dalam berangkas tersebut. Markus pun menyadari bahwa ia terkunci. Begitu dengan Emily yang mendengar kegaduhan di tempat persembunyiannya. Dan Emily pun bergegas menghampirinya dan menyimpan salah satu oksigen untuk menjebak monster itu. Markus pun sudah kehabisan oksigen dan bergantian dengan oksigen si bayi. Ketika monster itu keluar, Emily pun langsung menembak oksigen itu hingga monster itu pun terbakar. Begitu dengan Emmet, ia memberi aba-aba kepada Millie untuk melompat ke laut. Hingga Emmet pun berhasil menyekap penjahat tersebut dan memberikannya kepada monster itu. Semua orang yang berada di dermaga tersebut dibantai oleh para monster, kecuali Emmet dan juga Millie yang berhasil selamat. Lalu dengan Emily, di mana ia berhasil menyelamatkannya. Akhirnya, Emmet dan Millie pun berhasil dan pergi ke pulau yang dituju oleh Millie. Sesampainya di pulau tersebut, Emmet dan Millie pun melihat kehidupan di pulau tersebut. Mereka berdua seperti bermimpi, karena di pulau itu mereka hidup seperti biasanya. Emmet dan Millie pun disambut baik oleh penghuni pulau tersebut, dan bahwa Millie lah yang berhasil membawanya ke pulau ini. Semua penghuni pulau ini berasal dari kota. Namun setelah kejadian ini, mereka mengetahui bahwa monster tersebut tidak bisa berenang. Emmet dan Millie pun berjalan 2 hari untuk menuju ke pulau ini. Lalu Emmet pun memberitahu salah satu penyiar radio di pulau tersebut, kita sebut saja John, bahwa alat milik Millie ini bisa mengusir para monster. Lalu keesokan paginya, dengan hari yang sangat cerah, Emmet melihat kembali foto sang anak. Tampak Emmet sangat sedih sekali. Lalu Emmet mencoba untuk mengelilingi pulau tersebut, di mana ia menemukan sebuah kapal yang terbawa arus dari dermaga. Dan ternyata perahu itu pun membawa satu ekor monster, sehingga Emmet dengan panik langsung memberitahu semua penghuni pulau untuk bersembunyi. Monster itu pun menyerang semua orang yang berada di pulau tersebut. Lalu si John, Emmet dan juga Millie, mereka bergegas untuk pergi ke saluran radio. Lalu si John menghidupkan klaksonnya untuk memancing monster tersebut, hingga mengikutinya sampai ke siaran radio. Namun naas, ketika si John ingin kembali kepada keluarganya, si John pun terbunuh oleh monster tersebut. Sehingga Emmet dan Millie pun harus segera masuk ke ruang siaran. Dan akhirnya Millie pun melihat ruangannya. Karena monster tersebut berada di dalam ruangan siaran, Emmet pun mencoba membantu Millie untuk masuk ke ruangan tersebut. Namun Millie tidak sengaja menginjak sesuatu yang membuat monster itu menghampiri Emmet. Sehingga monster tersebut pun membuat kaki Emmet terluka. Begitu juga dengan posisi Emily yang sedang dalam bahaya. Millie pun langsung menghidupkan stereonya. Lalu Millie pun menyiarkan stereo itu ke siaran radio yang membuat
monster itu pun kesakitan. Begitu juga dengan Markus yang melawan monster itu dengan suara frekuensi dari radionya. Hingga Millie dan juga Markus berhasil membunuh monster tersebut. Di akhir film, sepertinya akan ada kelanjutan di film ini. Karena di akhir film, Millie masih terpisah dengan keluarganya. Dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Enjoy!